Penyebaran agama Islam telah meninggalkan jejak yang masih terus dijaga oleh umat Muslim di Nusantara. Agama Islam sebagai agama penyelamat umat memberikan kesejukan bagi tiap insan yang menjalaninya dengan penuh keyakinan. Berkembangnya pondok pesantren tentu seiring dengan penyebaran agama Islam ke berbagai daerah termasuk di daerah Rimbo Bujang. Rimbo Bujang merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pondok pesantren yang turut membentuk karakter Islami bagi generasi muda di daerah ini ialah Pondok Pesantren Al-Inayah. Pondok Pesantren Al-Inayah merupakan sebuah lembaga pendidikan bernafaskan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Rifai Abdullah dan Ibu Hajah Sumiati Hilyatun Hasanah. Ponpes Al-Inayah mulai dibuka pada tahun 1997 dengan jumlah Dewan Asatis sebanyak 5 orang. Pertama kali dibuka, jumlah santri yang belajar di Pondok Pesantren Al-Inayah hanya beberapa santri saja. Karena memang kala itu belum mempunyai tempat yang cukup dan kegiatan pengajian pun masih berada di Masjid Al-Mubarakah milik warga setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan pesantren merupakan salah satu bagian penting dalam terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi keilmuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya pondok pesantren menjadi bukti bahwa penyebaran agama Islam terus dilakukan guna memperkuat akidah agama Islam kepada generasi penerus. Dalam Jejak Islam kali ini, kita akan menelusuri jejak Islam yang ada di Kabupaten Tebo, Rimbo Bujang, Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya Pondok Pesantren Al-Inayah tentu tidak terlepas dari motivasi yang sangat kuat dari sosok Kiai Haji Muhammad Rifai Abdullah yang kala itu melihat santri yang telah selesai mondok dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Ditambah dengan masih sedikitnya lembaga pendidikan Islam di daerah Rimbo Bujang. Alhamdulillah, berkat tekad yang sangat kuat, Ponpes Al-Inayah telah berdiri dan memiliki santri sebanyak lebih kurang 1.300 yang terbagi ke dalam jenjang pendidikan PAUD, RA, MI, MTS, SMK Kejuruan, dan Rumah Tahfiz dengan jumlah pengajar mencapai 200. Penanaman nilai agama Islam menjadi hal utama dalam mendidik para santri. Pembelajaran salafiyah modern dengan sistem ma'hadiyah dan madrasiyah menjadi pola yang dipilih untuk diterapkan kepada santri. Sama seperti pondok pesantren lainnya, di Ponpes Al-Inayah para santri selalu rutin mempelajari kitab kuning, tahfiz, mengaji, sholat berjamaah, mendengarkan ceramah agama, dan melakukan kegiatan yang mendukung penguatan karakter Islami para santri. Dulu sejarah awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Inayah ini seperti apa? Kita mendirikan mulainya 1997. Ini dimulai dari madrasah diniyah. Anak-anak sore ngaji karena tidak ada madrasah ya, makanya didirikan pada saat itu. Pendidikan agama di masyarakat itu sangat kurang ya. Pengajian masih langka zaman dulu. Juga anak-anak dari masyarakat ini kalau sore keliaran. Tidak ada kegiatan ngaji. Oh ya, kebetulan saya dan suami itu latar belakang dari pesantren ya. Tentunya kalau dari pesantren tuh pengen sih punya pesantren juga. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita ingin meneruskan perjuangan dari Rasulullah dan diturunkan kepada para ulama ya. Nah, ini kita ingin juga menjadi estafetnya pada saat ini. Dan juga saat itu belum ada pengajian sore, anak-anak belum ada kegiatan daripada keluyuran, daripada waktu yang tidak jelas ya, kita gunakan untuk mengaji sore dan malam.
saat itu masih ini sangat sepi dan masyarakatnya itu masih sangat awam, pendidikan agama itu sangat kurang. Maka dari itu kami itu pingin apa yang kami bisa dari pesantren itu bisa kami aplikasikan, kami ajarkan kepada masyarakat. Karena kami ingin bagaimana bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak dan bisa membantu anak-anak yang memang tadi ya pendidikan agamanya, masyarakatnya itu dari sejak anak-anak kecil, dari anak kecil, remaja sampai dewasa, bagaimana mereka bisa terbantu dengan pendidikan agamanya tentang hukum-hukum Islam, tentang keseharian, akhlak. Nah, ingin bagaimana bisa mereka lebih bagus lagi, seperti itu. Umi, kalau untuk makna dan juga visi misi ya dari Pondok Pesantren Al-Inayah ini sendiri itu seperti apa? Jadi dari makna Al-Inayah itu kami mencari atau sebutan yang gampang diingat oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya tentunya memberikan arti membantu masyarakat dalam bidang keagamaan, dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan visinya bagaimana kita bisa mencetak generasi muda yang ahli fikir, ahli zikir, dan ahli ikhtiar yang handal dan terampil. Jadi bukan hanya nanti ilmu agama saja, tapi juga sekolah, ilmu umum, dan juga skillnya bisa anak-anak ketika lulus dari pesantren menjadi santri entrepreneur. Supaya kalau sudah pulang itu tidak bingung, anak-anak itu bisa apa sih peluang yang ada di masyarakat kita. Nah, itu banyak sekali yang kita ajarkan, baik itu dari pertanian, dari bisnis, usaha, dari berbagai macam kegiatan lah. Oke, baik. Umi, kalau untuk keberadaan pondok pesantren ini sendiri dan juga kabarnya memang banyak wirausaha yang turut melibatkan masyarakat. Mungkin bisa diceritakan Umi, itu seperti apa kegiatan yang dilakukan? Kita membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat. Yang pertama pengajar. Nah, ini kan mayoritas masyarakat yang ngajar ya, baik sekolah, pondok. Yang kedua mungkin pekerja bangunan. Alhamdulillah kita pesantren kita tidak ada berhentinya untuk membangun. Dari pesantren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang sudah ada 6 tempat. Ini selalu ada pembangunan terus. Ini melibatkan banyak masyarakat. Yang ketiga ada itu mungkin ada yang masak ya. Inayah catering service, masakan santri ini juga dari masyarakat. Dan ada juga laundry. Laundry ini kita melibatkan masyarakat. Dan ada lagi itu yang bersih-bersih lingkungan pesantren. Nah, ini juga masyarakat, melibatkan masyarakat. Dan ada lagi itu bank sampah ya. Bank sampah itu juga tentunya banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat karena di sekitar kita pasti tidak luput dari sampah ya. Ya, terus ada lagi di bidang penjualan ataupun perdagangan. Nah, ini karena Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk berdagang ya. Nah, kita ajari kepada santri untuk supaya berdagang dan di situ juga ada masyarakat yang melibatkan, selalu melibatkan masyarakat untuk yang mengelolanya. Terus ada juga yang untuk bakery. Jadi kota snack kotak ya, terus juga makan makanan, kue ulang tahun dan lain sebagainya. Dan ada lagi kayak toko ya, Inayah Mart. Nah, ini Inayah Mart, ada Inayah Mini Mart, itu beberapa setiap pesantren ada. Terus yang induknya Inayah Mart. Terus ada Inayah Bulog, bekerja sama dengan Bulog. Dan ada juga Inayah tradisional, di situ menjual sayuran. Alhamdulillah harga kita di bawah pasar. Masya Allah, jadi memang ternyata kegiatan dari pondok pesantren dan wirausahanya pun juga sangat banyak. Masih ada lagi itu Taman Rimbo Wisata. Masya Allah. Taman Rimbo Wisata itu tempat rekreasi untuk masyarakat. Nah, tentunya perekonomian di masyarakat yang buat kue ya, buat kue apa nanti ditaruh di pondok, di taman wisata. Jadi sedekat sekitar masyarakat ini alhamdulillah terbantu. Dengan menjual apa, titip makanan apa, itu alhamdulillah sudah ada pasarnya ya. Dari wali murid, dari santri, dan ada para tamu. Ya. Nah, Umi, kan dari banyaknya wirausaha ya Umi ya, tentu perputaran ekonomi, juga ekonomi syariah di dalam pondok pesantren dan kawasan daerah Rimbo Bujang ini juga turut berlangsung. Ya, nah, dari hasil perputaran roda ekonomi wirausaha pondok pesantren, nah itu dialihkannya perputarannya kemana saja ini? Yang jelas untuk pengembangan pesantren. Makanya pesantren tidak ada habisnya untuk membangun, untuk berinovatif ya. Ini karena hasil dari usaha unit-unit usaha tersebut kita
peruntukan untuk pembangunan pesantren, untuk kelengkapan fasilitas mungkin yang kurang apa, santri fasilitasnya kurang apa akan kita lebih lengkapi. Kalau harapan kami untuk anak-anak kami santri Al-Inayah semangat untuk belajar, berproses, ingin sukses, ikuti proses. Jadi semangat, tahan banting, juga sabar, kuat. Insya Allah akan berhasil. Nah, dan untuk para wali murid juga mungkin umumnya masyarakat Jambi ya, semangat untuk mendukung anaknya dalam berproses untuk menimba ilmu dan jangan lupa ilmu agama. Karena sebagai dasar, apalagi zaman sekarang yang begitu pengaruh lingkungan dan global ya, luar biasa. Nah, ini harapan kami jangan lupa beri pendidikan agama. Kalau bisa di pesantren, karena di pesantren lebih aman dari pergaulan bebas. Umi, kalau untuk perhatian dari pemerintah ya ini terhadap keberadaan pondok pesantren sendiri di daerah Rimba Bujang ini itu seperti apa, Umi? Ya ada perhatian lah, walaupun tidak sesuai yang kita harapkan ya secara tentunya harapan kita pemerintah itu lebih membantu banyak ya untuk pesantren, karena dari pesantren ini program pemerintah ini pilar dari pembangunan juga terbantu sebenarnya. Nah, jadi harapan kami bagaimana pemerintah lebih ditingkatkan lagi untuk membantu sekolah-sekolah swasta terutama pesantren, karena pesantren walaupun tidak dibantu itu sudah mandiri. Tapi bagaimana lebih utamanya itu dibantu supaya lebih berkembang lagi. Karena memang pesantren itu hidup dengan kesederhanaan, dengan fasilitas mungkin yang tidak begitu lengkap ya. Nah, bagaimana pemerintah untuk membantu fasilitas tersebut. Umi, terima kasih banyak ya Umi. Sama-sama. Ya, atas informasinya. Saya izin mau keliling untuk lihat. Oh iya silahkan. Iya silahkan. Tidak hanya mencetak generasi muda yang ahli zikir, Ponpes Al-Inayah pun memiliki tujuan untuk membentuk santri yang ahli fikir dan ahli ikhtiar yang handal serta terampil. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wirausaha yang tercipta sebagai bentuk perwujudan kolaborasi antara pihak Ponpes, para santri, dan masyarakat sekitar. Beberapa di antara wirausaha yang turut menyokong perekonomian berbasis syariah di kawasan pesantren ialah Bank Sampah, Taman Rimba Wisata, budidaya jamur, pembibitan buah kelapa sawit, budidaya ikan, kebun buah, laundry, catering, kedai 77, dan Inayah Mart. Ya, jadi latar belakang berdirinya Bank Sampah ini, Bank Sampah Al-Inayah, itu karena keresahan kita terhadap sampah-sampah yang dihasilkan oleh santri yang jumlahnya sudah ribuan, kami kebingungan sampah ini mau dibuang kemana. Belum sampah-sampah yang berada di lingkungan sekitar pondok dari masyarakat yang membuat kami bingung, yang akan membuat wilayah kita juga menjadi bau dan kotor. Maka dari itu kami memiliki ide untuk membuat bank sampah ini. Nah, sampah-sampah ini kami kumpulkan di sini, bukan hanya sampah-sampah pondok sekarang yang kami kumpulkan, tapi juga sampah-sampah masyarakat, sampah-sampah sekolah, juga instansi, kantor, dan juga rumah sakit. Kemudian sampah itu kami pilah dan kami proses. Prosesnya itu bisa menghasilkan cacahan, karena kita juga memiliki mesin cacahan. Cacahan plastik ini kita kirim ke pabrik biji plastik. Kemudian kita juga bisa menjadikan limbah sampah plastik ini menjadi paving block. Jadi dari plastik-plastik yang sudah tersortir untuk kita kirim dari cacahan, itu kita bisa jadikan biji plastik. Semua plastik kita bisa gunakan, termasuk plastik kantong kresek. Ini namanya Taman Rimba Wisata, dikenalnya dengan TRW Al-Inayah. Bisa membantu untuk para santri fasilitas edukasi ya. Selain untuk hiburan, setelah belajar, kecapean, disiapkan berbagai macam fasilitas, termasuk ada kolam renang,
ada flying fox, sepeda gantung, taman mini zoo ya, ada hewan-hewan yang bagaimana anak-anak bisa bermain dan juga belajar bagaimana cara memelihara hewan, baik itu marmut, kelinci, monyet, burung, dan beberapa macam lainnya. Nah, ini kita siapkan untuk para santri, para pelajar, juga untuk hiburan masyarakat setempat dan para wali murid apabila berkunjung. Jadi disiapkan berbagai macam menu makanan dan juga ada studio foto. Di situ disiapkan baju berbagai macam adat. Dengan adanya TRW Al Inayah, masyarakat bisa membuat suatu makanan ya, nanti dijual ketika ada pengunjung datang, dan juga masyarakat sekitar ini bisa bekerja di Taman Rimba Wisata, baik dari berbagai macam bidangnya tadi ya, ada yang bersih-bersih, ada yang merawat tanaman, merawat fasilitas, melayani, dan berbagai macam lainnya yang ada di Taman Rimba Wisata. Untuk membentuk santri entrepreneur, kita juga membuat pembibitan sawit. Bagaimana anak-anak diajari dari mulai pembibitan, kecambah sampai siap tanam, bahkan sampai siap panen. Salah satu dari wirausaha pesantren Al Inayah juga adalah ini, budidaya jamur tiram. Karena banyak sekali permintaan pasar ya, masyarakat yang memang sangat kurang, makanya kita buatkan. Ini bisa untuk crispy ya, bisa untuk bakwan, bisa untuk disayur, dan berbagai macam menu olahan. Ini adalah salah satu dari unit usaha SMK Al Inayah jurusan pemasaran dan juga akuntansi, yang mana di sini ada Inayah Bulog, Inayah Mart, Inayah tradisional, nanti ada jual pupuk dan jual juga rumah makannya ya. Nah, ini adalah untuk praktek para santri yang mana ilmunya dari SMK bisa diterapkan di sini untuk praktek, juga melayani berbagai macam kebutuhan. Selain dari para santri, juga masyarakat setempat, juga wali murid yang berbelanja di sini, lengkap dengan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasyawsu utlubul ilma walau bisin taisha cingtushu cai cangko cangtusha musya wa man citala rukwa wa man shwaishi yanhadushu liman citama taquta kan shwaishi wa man syang tau chang yausha cai sikie hajau renua rukwa nimankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyawsu. Mulai dari tahun 1975 sampai sekarang, yang pada waktu tahun itu adanya bangunan yang ada yang dari pemerintah, dari delegasi itu hanya ya perumahan dan masjid setiap desa itu satu. Lama-lama ya ada yang bangun langgar untuk tempat ibadah. Terus tentang pendidikan, pendidikannya adanya satu desa ya ada SD satu, lainnya belum ada. Lalu tentang pondok pesantren itu ya belum ada, satu pun belum ada. Jadi alhamdulillah sampai sekarang hampir sudah kurang lebih 200-an pondok pesantren. Masjid kurang lebih sudah ada 1000-an masjid. Keadaan pada waktu itu tentang masyarakat ya, namanya masyarakat dari beberapa penjuru. Jadi penjuru itu ya mungkin ada yang kurang begitu baik anggapannya, tapi mestinya kesemuanya hanya belum ketemu. Tapi setelah ada langgar, masjid ada banyak, ada pendidikan mulai tertata, sedikit mulai tertata dan bisa berjalan dengan baik.
Untuk kurikulum yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Inayah dalam pendidikan keagamaannya atau pendidikan kepesantrennya itu menggunakan sistem salafiyah modern. Di sini juga dipelajari tentang permasalahan kitab kuning dan juga dipelajari tentang penerapan bahasa dan teknologi dan lain sebagainya. Dalam 1 tahun atau tahun pertama itu akan lebih difokuskan kepada pendidikan Al-Quran karena ada beberapa santri yang ketika beliau mondok itu belum bisa atau belum tahu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah tahun kedua baru nanti di sana ada pengkelompokan, pengkhususan jenjang pendidikan bahasa atau memilih jurusan kitab. Nanti juga ada pendidikan atau jurusan yang lain itu tentang tahfidz Al-Quran. Untuk jumlah santri saat ini di Pondok Pesantren Al-Inayah setelah lulusan kemarin itu ada sekitar 1.230-an santri. Untuk ekstrakurikuler itu sendiri ada ekstrakurikuler yang bersifat pendidikan formal, ada yang bersifat kepesantrenan. Kalau untuk yang kepesantrenan ada seni tilawah, ada kaligrafi, ada rebana, ada nanti tari sufi dan juga ditambah mungkin ekstra pencak silat pagar nusa. Dari semua lembaga dan juga unit usaha yang ada di Pondok Pesantren Al-Inayah ini, harapannya sebagaimana visi misi dari Pondok Pesantren Al-Inayah itu sendiri adalah untuk mencetak generasi muda, ahli fikir, ahli zikir, ahli ikhtiar yang handal serta terampil. Para santri Ponpes Al-Inayah tidak hanya diajarkan untuk berwirausaha, namun pengembangan potensi para santri juga dilakukan dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band, pramuka, olahraga, bengkel, silat, dan UKS. Alasan saya mondok di Pondok Pesantren Al-Inayah yaitu supaya memiliki banyak teman dan juga mendalami ilmu agama yang lebih dalam dan juga memiliki pribadi yang lebih baik dan berakhlakul karimah. Harapan saya yaitu menjadi orang yang sukses dunia akhirat, bermanfaat oleh orang lain, dan juga membantu untuk menciarkan agama Islam dan juga Pondok Pesantren Al-Inayah supaya lebih dikenal oleh masyarakat dan berkembang secara luas. Alasan saya ingin masuk pondok pesantren karena saya ingin mendalami ilmu agama lebih dalam dan saya ingin menjadi orang sukses dunia wal akhirah dan membahagiakan orang tua. Kesan-kesan saya kalau udah masuk pondok pesantren, saya semakin senang, tenang, dan saya sholat 5 waktu saya selalu terjaga. Semoga saya menjadi berguna bagi masyarakat untuk ilmu agamanya, tidak menjadi beban di masyarakat. Ayo semua kawan-kawan yang ada di luar, mondoklah di pesantren Al-Inayah. Al-Inayah oke, Al-Inayah bisa, Al-Inayah jaya, insya Allah, Allahu Akbar. Penanaman nilai Islam menjadi sebuah kewajiban untuk tetap terus ditanamkan guna memperkuat ukhuwah Islamiyah yang berkarakter akhlakul karimah. Sebagai modal untuk menjalankan kehidupan dunia akhirat di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dimaksud Rasulullah dalam hadis, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka ia dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia kembali. Pemirsa, demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini dari pesantren Al-Inayah Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus jejak Islam hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.